Dari beberapa persamaan termokimia yang diketahui di soal, berapakah besar delta H pembentuk kalsium hidroksida? Yang dimaksud adalah berapa delta H reaksi pembentukan kalsium hidroksida. Langkah pertama kita harus mendapatkan reaksi pembentukan kalsium hidroksida. Reaksi pembentukan kalsium hidroksida tentu saja ruas kanannya adalah kalsium hidroksida sendiri ya, atau CaOH 2 kali, di mana ruas kirinya atau pereaksinya itu adalah unsur-unsur pembentuk dari kalsium hidroksida. Tentu saja ada kalsium dengan fase solid, kemudian ada juga gas hidrogen atau H2 dengan fase gas, dan ada gas oksigen dengan fase gas juga. Oke. Kalau kita cek kesetaraannya, kalsiumnya 1 betul, hidrogennya ada 2 betul, oksigennya ada 2. Nah, pada reaksi pembentukan ini kita harus mencari delta H. Nah, ini delta H-nya berapa? Berdasarkan hukum Hess, untuk mendapatkan delta H reaksi pembentukan kalsium hidroksida bisa didapatkan dari ketiga persamaan termokimia tersebut dengan cara memodifikasi. Untuk yang khas pada reaksi pembentukan ini adalah tentu saja CaOH 2 kali. CaOH 2 kali berada pada reaksi yang ketiga, di mana reaksi yang ketiga posisinya sudah di kanan dan koefisiennya 1, sementara hasil akhir harus di kanan dan posisinya koefisiennya adalah 1. Oleh karena itu pada reaksi yang ketiga ini tetap tidak ada perubahan, jadi tinggal copy paste saja untuk reaksi yang ketiga, yaitu kalsium oksida, air, mendapatkan kalsium hidroksida. Karena tetap ya, maka delta H-nya pun tetap, yaitu C kilojoule. Kemudian reaksi khas yang berikutnya yang memuat kalsium. Yang memuat kalsium ada di reaksi yang kedua. Posisinya kalsium sudah di ruas kiri, sama seperti hasil akhir, akan tetapi hasil akhir mintanya 1 saja, 1 mol. Sementara di sini 2 mol. Oleh karena itu pada reaksi yang kedua kita bagi dengan 2. Semua koefisien kita bagi 2 untuk mendapatkan kalsium yang 1 mol. Jadi akan didapatlah kalsium 1 mol. Kemudian O2 nya karena dibagi 2 berarti setengah O2 gas. Kemudian menghasilkan kalsium oksida dibagi 2 berarti kalsium oksida saja. Karena pembagian 2 tadi, maka delta H-nya pun dibagi 2. Delta H-nya menjadi setengah B ya, karena dibagi 2. Kemudian yang khas berikutnya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen ada di reaksi yang pertama, akan tetapi pada hasil akhirnya harus berada di kiri dan harus 1 mol. Hidrogen sudah posisinya di sebelah kiri, akan tetapi masih 2 mol. Oleh karena itu kita lakukan pembagian 2 terhadap reaksi yang pertama ya. Jadi semua koefisien bagi 2, maka didapatlah H2 saja. Kemudian oksigennya juga dibagi 2, setengah O2 gas. Kemudian menghasilkan H2O karena dibagi 2. Kemudian akibat pembagian 2 itu, maka delta H-nya pun kita kalikan setengah atau dibagi 2. Oke. Sebelum kita jumlahkan, kita cek reaksi yang di kiri apakah hasilnya adalah seperti yang kita minta. Di kiri sama-sama punya CaO, kalsium oksida, maka di kanan juga punya kalsium oksida, bisa kita saling tiadakan ya. Kemudian di kiri juga ada air, di kanan juga ada air, jadi kita tiadakan. Kemudian yang di kiri tersisa kalsium. Oke, sudah benar. Kemudian tersisa hidrogen H2, benar. Kemudian untuk O setengah sama setengah kalau dijumlah adalah 1, sudah benar. Kemudian untuk yang di kanan, ruas kanan, hanya tersisa kalsium hidroksida. Oke, jadi sudah benar. Berarti delta H-nya tinggal kita jumlahkan, didapatlah setengah A tambah setengah V ditambah C kilojoule. Jadi hasilnya adalah E. Jawaban soal ini E. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.